Halo WhatsApp dimanapun kalian berada. Jadi kali ini kita akan kembali mereview alur cerita film The Last of Us yang episode ke-5. Pada episode sebelumnya, Ellie dan Joel dibegal oleh sekelompok orang di sebuah kota hingga perjalanan mereka harus tertunda dan bersembunyi di kota tersebut dari kejaran para kelompok pemberontak. Namun ketika mereka bersembunyi di sebuah gedung, mereka ditodong oleh beberapa orang yang tak dikenal. Dan bagaimana cerita selanjutnya tanpa berlama-lama, inilah alur filmnya. Pada awal film, kita akan kembali ke beberapa hari sebelumnya. Ketika terjadi revolusi di Killa City, seluruh pemberontak membunuh pasukan Fedra yang masih hidup dan meneriakkan gejolak kemerdekaan atas bebasnya mereka dari pemerintah Fedra yang kejam. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan sosok Henry bersama adiknya bernama Sam. Mereka bersembunyi dari buruan pemberontak. Dan di sisi lain, Kathleen menemui para kolaborator dari Fedra. Perlu diketahui sebelumnya, kolaborator merupakan orang-orang yang memberikan informasi kepada pasukan Fedra untuk memberitahu lokasi dari tempat tinggal atau orang yang termasuk dari pasukan pemberontak. Nah, Kathleen di sini menanyakan keberadaan Henry. Nampaknya Henry juga merupakan bagian dari kolaborator tersebut, sehingga ia sangat dicari oleh pasukan revolusi. Pada awalnya, Kathleen tidak mendapatkan jawaban apapun dari para kolaborator, sampai ia pun mengancam untuk membunuh mereka semua. Dan akhirnya ada beberapa orang yang memberikan informasi terakhir melihat Henry. Meskipun telah memberikan informasi, ternyata Kathleen tetap memerintahkan anak buahnya bernama Perry untuk membunuh semua kolaborator di tahanan dan membakar mayat mereka. Henry dan Sam nampak bersembunyi di sebuah gedung yang tidak berpenghuni. Ia di sana bersama dokter yang akan memberikan berbagai asupan makanan dari luar untuk mereka. Sam ternyata merupakan seorang yang tunawicara, jadi ia menulis semua ucapan di sebuah kertas. Henry mengatakan kepada Sam bahwa kita akan aman di sini untuk sementara waktu. Dan beberapa hari kemudian, dokter yang menyuplai makanan tak kunjung datang dari kota. Henry dan Sam sudah beberapa hari menahan laparnya. Seperti pada episode sebelumnya, dokter tersebut tertangkap dan dibunuh oleh Kathleen. Di sini Henry sangatlah menyayangi adiknya. Ia memberikan semangat kepada adiknya untuk terus berjuang dan mewarnai mukanya adiknya seperti pahlawan yang ada di idola, tapi seperti kura-kura ninja. Dan dengan terpaksa Henry dan Sam keluar dari persembunyiannya untuk mencari kebutuhan makanan yang bisa dimakan. Namun tiba-tiba terdengar suara mobil yang menabrak gedung dan terdengar suara tembak-tembakan. Nampaknya itu adalah Joel yang dibajak pada episode sebelumnya. Di sana Henry melihat Joel sangat tangkas membunuh dan menghabisi para pemberontak. Dan pada malam hari Henry dan Sam mengikuti jejak Joel dan Ellie. Dan kita pun kembali ke masa sekarang. Di sana, Henry dan Sam menodongkan senjata kepada Joel dan Ellie. Joel! Eyes on me. Eyes on me. I don't know what the next step is with something like this. Keadaan sempat bersih tegang. Ternyata Henry mengenalkan dirinya sebagai orang yang paling dicari di sini, dan Joel merupakan orang paling yang dicari kedua. Henry mengajak mereka bekerja sama. Ia berjanji akan menunjukkan jalan keluar dari kota. Di pagi hari, Henry menceritakan bahwa Fedra memerintah kota Kansas City dengan kejam, mulai dari memperkosa, membunuh, korupsi, dan lain sebagainya, hingga itu berlangsung 20 tahun, sampai memicu pemberontakan dan para pemberontak membalaskan perbuatan Fedra. Dan di sini, Henry bertugas sebagai kolaborator Fedra, makanya ia sangat dicari oleh pemberontak. Dan rencana mereka keluar dari kota melewati terowongan bawah tanah di kota karena seluruh tempat dikelilingi oleh Fedra. Mereka melewati terowongan dan keluar di perumahan, lalu keluar dari kota melewati jembatan. There's an embankment on the other side of the houses.
Henry sangat yakin bahwa di terowongan tidak ada zombie yang terinfeksi karena ia punya pengalaman bahwa ia pernah mendengar bahwa terowongan itu tidak ada manusia yang terinfeksi meskipun itu cerita 3 tahun yang lalu. Mereka pun berangkat menuju terowongan, namun sebelum itu Joel dan Ellie mempersiapkan senjata mereka. Dan sepanjang jalan, isi terowongan nampak kosong dan tidak ada apapun yang mencurigakan. Dan sampailah mereka di sebuah tempat yang dimana di sana merupakan tempat masyarakat bersembunyi ketika virus jamur menyerang. Mereka membangun pemukiman yang layak di bawah tanah, bahkan banyak fasilitas serta tempat bermain anak, namun tak ada mandi bola. Di sana, Ellie dan Sam nampak sefrekuensi yang dimana mereka sama-sama suka nonton komik yang sama, dan mereka beristirahat sejenak di sana sampai waktu agak senja. Di sana, Ellie dan Sam bermain bola, Joel dan Harry berbincang. Henry mengatakan bahwa ia terpaksa menjadi kolaborator Fedra karena adiknya sakit leukemia dan memerlukan obat yang sangat langka. Obat itu hanya dimiliki oleh pemerintah Fedra. Henry pun bekerja sama dengan Fedra agar dapat bayaran yang tinggi dan bisa membeli obat itu. Dan ternyata Henry bekerja sama dengan membongkar lokasi dari pemimpin pemberontak yang dimana ia dikenal sebagai pria yang sangat baik, dan pria tersebut merupakan kakak Kathleen. Joel dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Henry, melakukan apapun untuk orang yang disayangi. Dan seperti Joel menjadi sosok ayah dari Ellie. Di sisi lain, seluruh pasukan Fedra berkeliling ke seluruh kota dan tak menemukan mereka. Perry lalu melaporkan kepada Kathleen bahwa mereka belum menemukan Henry. Kathleen merenung di kamarnya dahulu, tempat di mana ia dibesarkan bersama kakaknya. Ia memuji bahwa kakaknya adalah orang yang sangat baik, bahkan ia meminta memaafkan Henry saat ia masih hidup. Padahal Kathleen sangat ingin membalas dendam dan ia bingung apa yang dipikirkan kakaknya. Rombongan Joel akhirnya sampai di perumahan dengan selamat dan tak ada orang terinfeksi sama sekali. Dan tiba-tiba ada seorang sniper yang menembaki mereka dari rumah yang jauh. Terpaksalah mereka bersembunyi dan Joel akan menyergap sniper tersebut. Joel mengelilingi hutan dan menuju rumah tersebut. Ia pun menaiki tangga dengan perlahan tanpa disadari sniper tersebut. Ketika Joel sudah menodongkan pistolnya, sniper tersebut tetap melawan dan ia pun harus membunuh sniper tersebut. Dan ternyata sniper itu telah menghubungi Kathleen. Pasukan pemberontak pun menuju ke sana. Ellie, Henry, dan Sam dikejar oleh truk pemberontak. Beruntung, Joel berhasil menembak pengemudinya, dan truk tersebut menabrak ke sebuah rumah hingga meledak. Dan mereka pun terkepung oleh pemberontak. Henry pun dengan terpaksa menyerahkan diri dan meminta Ellie membawa lari Sam. Dan ketika Henry menyerahkan diri, tiba-tiba saja truk yang menabrak rumah masuk ke dalam tanah dan muncul kemudian ribuan zombie yang telah lama bersembunyi di bawah kota Kansas City. Panikan pun terjadi, pemberontak teralihkan fokusnya. Joel dari atas melindungi Ellie dengan tembakannya dari para zombie. Dan muncullah zombie raksasa yang sangat kuat dan langsung membunuh Perry. Di sisi lain, Ellie yang bersembunyi dalam mobil didatangi oleh zombie, namun ia berhasil keluar dari sana serta langsung menyelamatkan Henry dan Sam dari serangan zombie. Dan ketika mereka mau melarikan diri, Kathleen menyergap mereka, namun kemudian ia diserang zombie dari belakang. Joel dan yang lainnya pun segera pergi dari sana. Mereka menginap di sebuah motel kosong. Nampak Joel dan Harry sedikit tegang atas kejadian tadi, namun Ellie dan Sam masih nampak bermain tanpa ada rasa ketakutan. Henry lalu meminta Sam segera tidur.
Namun Ellie lalu membangunkannya kembali. Mereka bercerita dengan sebuah papan tulis yang dimiliki oleh Sam. Sam menanyakan apakah Ellie pernah takut. Ellie lalu menjawab ia selalu takut, tapi dari kalajengking dan takut berakhir sendirian. Lalu Ellie menanyakan hal itu balik, namun Sam memberitahukan bahwa ia sudah terinfeksi di kakinya. Ellie lalu menunjukkan luka infeksinya yang telah mengering dan memberikan darahnya untuk Sam. Ia mengatakan bahwa darahnya adalah obat untuk penyembuh. Sam meminta Ellie berjanji untuk tetap bersamanya. Dan keesokan paginya, Ellie melihat Sam merenung di jendela. Dan tiba-tiba Sam menyerang, dan ternyata Sam sudah berubah menjadi zombie. Dan Henry langsung menembak adiknya. Henry di situ langsung depresi dan langsung bunuh diri.